Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Sahabat Arimatea yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita jumpa lagi di podcast Arimatea, dan kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yaitu Ustadz Yori Yonatan Forse. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sahabat Arimatea, di kesempatan ini kita akan bincang-bincang membahas tentang temanya pelatihan dakwah Kristologi, ya, yang insya Allah kita akan adakan di hari Jumat dan hari Sabtu tanggal 15 dan 16 Agustus tahun 2025. Nah, mengambil tema saatnya mengajak mereka kepada Islam. Nah, Ustadz Yori Yonatan ini, beliau salah satu pemateri yang akan nanti memberikan pelatihan, ya, dilaksanakan di Hotel Musafira, ya, Hotel Musafira Syariah di Jalan Surakarsan, Kota Yogyakarta. Nah, terkait pelatihan ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau, Ustadz Yori Yonatan ini. Kira-kira sebenarnya kalau menurut Ustadz, apa sih urgensi dari diadakan pelatihan dakwah ini? Ya, satu begini, kita lihat fenomena murtadin di Indonesia ini. Sebenarnya memang tidak ada data ya, berapa jumlah mereka, apakah mereka sekarang bertambah atau berkurang. Tetapi eksistensinya sudah mulai marak, ya, terutama di medsos. Dan banyak forum-forum murtadin. Kemudian kita lihat di debat-debat online juga banyak menghadirkan para murtadin, sehingga eksistensi mereka di kehidupan kita saat ini, apalagi di dunia sudah serba digital ini, itu sangat terasa sekali. Dan tidak terasa, kita juga mau tidak mau harus akui bahwa ini cukup harus kita waspadai, ya, karena dia bisa saja kemudian melemahkan saudara-saudara muslim kita yang memang dari posisi mereka sedang lemah imannya, atau mungkin di posisi sedang banyak masalah, ya kan. Nah, kemudian dengan tawaran-tawaran instan dari para murtadin ini, yang jelas memang sudah didesain dan sudah dibekali oleh gereja, gitu ya, untuk memurtadkan orang lain lagi, kan. Ini tentu harus kita waspadai, ya. Yeah. Yang kedua, memang juga harus kita akui juga keberadaan para mu'alaf sekarang, khususnya di Indonesia ini, juga sudah mulai tumbuh berkembang, cukup menggembirakan juga. Contohnya, semakin banyak lembaga-lembaga dakwah pembinaan mu'alaf, gitu ya. Ya, nggak usah kita sebut lah, ya. Contohnya adalah Arimatea di sini. Nah, kemudian dua fenomena ini membuat kita merasa perlu menyelenggarakan pelatihan dakwah Kristologi. Satu sisi untuk membekali saudara-saudara muslim kita yang dari lahir ini supaya tidak terpengaruh dengan berbagai macam toksik akidah yang disebarkan oleh para murtadin. Yang kedua juga kita berharap, ya, kita bisa menjaring sebanyak mungkin para mualaf yang baru-baru masuk Islam ini, supaya mereka berani speak up juga tentang hidayah, kebenaran, kemuliaan Islam yang mereka terima. Karena terkadang banyak mualaf yang baru ini mungkin mereka masih dalam under pressure, ya, keluarga maupun gereja, teman-temannya mungkin, ya, sehingga mereka tidak berani seperti para murtadin. Kita lihat para murtadin itu dalam hitungan bulan mereka sudah berani eksis, kan, gitu ya, dengan versinya sendiri, ya. Nah, kita berharap demikian para mualaf ini bisa kita kader, bisa kita bina sedemikian rupa sehingga mereka bisa menjadi garda terdepan untuk pembentengan akidah. Itulah kurang lebih kira-kira. Oh, iya. Baik, terima kasih Ustadz Yori, ya. Nah, Ustadz ini kan dulu pernah menjadi misionaris, benar ya Ustadz? Ya, ini? betul.
Nah, ketika menjadi misionaris itu sebenarnya triknya bagaimana? Ya. Nah, ini yang juga salah satu urgensi kenapa penting dilaksanakan atau diselenggarakan acara pelatihan Kristologi besok ini yang diselenggarakan oleh Forum Arimatea. Begini, pemurtadan yang dilakukan misionaris zaman saya dulu dengan sekarang ini sudah mengalami perbedaan yang luar biasa, tidak sama. Kalau dulu ini kan zamannya saya, mungkin zamannya Pak Ragil ya, juga beliau mantan misionaris, zaman papa saya, zaman mama saya, itu masih pakai cara-cara jadul lah ini. Yeah. Jadi door to door, dari rumah ke rumah ya. Jadi saya dulu datang ke rumah satu ke rumah yang lain untuk apa? Memberitakan Injil. Karena Injil itu kan kabar gembira, memberitakan tentang kerajaan Allah, kerajaan sorga kan ini. Sehingga kemudian responnya juga macam-macam, pernah diusir, disiram air, ya kan, dimaki-maki orang, ya karena itu tadi door to door tadi. Nah kemudian dari kejadian itu ya mungkin mereka sudah mulai berpikir ya mengemas misi-misi penginjilan ini disesuaikan dengan tuntutan zaman. Nah betul. Sekarang ini upaya-upaya penginjilan atau mungkin misi-misi kristenisasi kalau bahasanya kita sudah dilakukan dalam tahapan yang sudah jauh lebih canggih lagi. Ya, sekarang misalnya contoh melalui medsos gitu ya. Jadi medsos ini pengaruhnya juga luar biasa karena sekarang sudah generasi Gen Z gitu ya. Yeah. Mereka semua nggak ngaji sama ustadz tapi ngajinya sama HP, sehingga kemudian dibuatlah banyak link, banyak komunitas ya yang isinya tentang perdebatan antar lintas agama lah. Ya, yang di dalamnya berisi tentang bagaimana mencari orang-orang yang dalam posisi-posisi galau ya, anak-anak muda di dalam posisi pencarian jati diri, yang kemudian di situ nggak kerasa ternyata itu adalah jebakan-jebakan para misionaris. Nah ini yang perlu kita siasati, sehingga kemudian dengan pendekatan, kalau bahasa kasarnya mungkin personal approachment gitu ya, pendekatan secara pribadi walaupun itu cuma lewat medsos, itu lebih mengena kan, jadi itu yang lebih masif daripada penginjilan yang dilakukan zaman dulu. Mungkin orang miskin kasih bantuan itu dulu. Sekarang enggak. Sekarang itu orang masuk pesantren bisa murtad, lulusan UIN bisa murtad, anak ustadz bahkan ustadz sendiri juga bisa murtad lantaran apa itu tadi. Sekarang sudah modelnya sudah berbeda. Model yang dilakukan mereka adalah bagaimana mereka melakukan pendekatan, kemudian mereka menyajikan materi-materi yang justru lebih berat daripada zaman saya dulu. Kalau mungkin dulu kita menghadapi pendeta gitu ya, kita serang dengan Trinitas saja mereka sudah kalang kabut. Ya kan? Contoh gampang lah misalnya ini yang teori lama. Kenapa di Kristen Tuhannya kelihatan? Kenapa orang Islam tidak kelihatan? Ini kan kalau dari teori gampangnya sudah menang di atas angin kita. Kalau manusia bisa melihat Tuhan, ya kan? Itu ada satu kejanggalan dan cacat logika berpikir. Masa Tuhan bisa dilihat oleh manusia kan gitu. Nah, itu mudah. Tapi kalau sekarang enggak. Sekarang itu bagaimana mereka belajar Islam, ya kan? Mereka belajar tentang sejarah Islam, mereka menguasai tentang keislaman. Bahkan hampir nyaris mereka itu bisa dikatakan lebih pintar daripada orang Islam itu sendiri kan gitu ya. Sehingga ini yang digunakan mereka untuk menjebak orang-orang Islam, ternyata berpikir, oh iya ya kenapa ya kok ternyata selama ini saya mengimani sesuatu yang salah ya dan lain sebagainya. Betul. Itu kurang lebih gambarannya, Hasan. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, karena ini kan kita mau ada pelatihan ini Ustaz nih. Apalagi sekarang kan sudah zaman Gen Z ya. Jadi metode cara bagaimana mendangkalkan akidah kan sudah berbeda. Kalau dulu masih mungkin cara-cara dulu ya. Kalau sekarang sudah menggunakan medsos dan sejenisnya. Nah, ada himbauan mungkin Ustadz untuk generasi Gen Z, bagaimana caranya untuk menjaga akidah lah ya, atau keyakinan supaya tidak terkontaminasi dari hal-hal yang sifatnya merusak, yang mendestruksi akidah kita, mendangkalkan. Apalagi ini kita insya Allah mau mengadakan pelatihan kristologi gitu kan, biar Gen Z ini semakin mantap
akidahnya begitu Ustaz. Sebetulnya caranya gampang. Masya Allah ya. Jadi ini contoh bukti nyata kebenaran dan kemuliaan Islam. Jadi kemajuan zaman walaupun begitu mengkhawatirkan buat tadi ya Gen Z ya terhadap akidah mereka, tapi sesungguhnya Allah membuka sebuah rahasia besar di balik kemajuan teknologi ini yang tidak mau, suka tidak suka, akhirnya mereka akan menerima kebenaran dan kemuliaan Islam. Contoh gampang aja. Nah ini harus kita bekali sama anak-anak Gen Z ini. Sekarang udah ada ChatGPT. Tahu ya? Sudah ada ChatGPT. Betul. ChatGPT itu nggak mungkin bohong. Ini adalah produk mereka. Kan itu. Tanyalah tentang Islam. Ya, menurut ChatGPT, dia akan bicara sesuai dengan fakta, data, sejarah, apapun yang dia punya. Kan ini kan kecerdasan buatan kan ini ya. Kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia, tapi kecerdasannya melampaui manusia itu sendiri. Silakan bisa dicek, misalnya kita bertanya tentang betulkah Al-Quran itu dari zaman Muhammad SAW sampai sekarang tidak berubah. Dia akan ngomong sendiri kok. Dia akan menyampaikan data segala macam, dan itu sama sekali kalau kita cek yang kita misalnya chat GPT atau namanya Gemini dan sebagainya, semuanya itu justru menunjukkan kebenaran dan kemuliaan Islam. Nah, ini yang mau kita sampaikan sama anak-anak Gen Z ini. Mau seberapapun hebat mereka melemahkan akidah kita. Oke, kalau kita mau bicara perang teknologi, silakan aja. Mau pakai AI model apapun ya, mau yang dari Cina kayak mau dari Amerika kayak, ya, tanya tentang Islam. Makanya sekarang di Eropa, kenapa arus orang yang masuk Islam itu tidak terbendung? Karena ChatGPT itu, kan gitu. Kalau dulu ya mereka masuk Islam karena pengaruh imigran dari luar. Ya kan, dari luar Eropa, imigran yang beragama Islam. Sampai Donald Trump itu membuat undang-undang untuk membatasi imigran. Sekarang kenapa redup? Ya karena mereka berpikir udah nggak ada ininya, sudah tidak ada pengaruhnya. Karena sekarang ChatGPT lah yang justru bicara tentang kemuliaan Islam itu sendiri sesuai dengan data-data yang ada. Betul. Jadi ini harus kita informasikan. Cuma sekarang kan penggunaan ChatGPT itu hanya sebatas untuk konsumsi di luar dakwah, ya kan itu. Jadi minim sekali ChatGPT itu digunakan, atau AI ya, khususnya digunakan untuk kepentingan pencarian tentang kebenaran Islam. Misalnya ya sekarang baru sekedar nyari tahu tentang lokasi buat healing, ya kan, terus kemudian baru dicari buat keperluan akademik, ya misalnya yang mau belajar tentang pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara gunakan ChatGPT atau AI itu buat dakwah, dia akan bicara dengan jujur dan sesuai dengan informasi yang dia punya, nggak bisa dibantah siapapun itu. Alhamdulillah, subhanallah ya. Jadi memang di zaman ini kita ada teknologi yang bicaranya jujur gitu ya. Betul. Tidak mungkin dia akan membolak-balikan fakta. Ini menjadi salah satu media dakwah juga ya. Kita memang harus intensifkan supaya ya Islam ini bisa menjangkau kepada saudara-saudara kita yang memang belum mengenalnya. Nah, terakhir ini Ustadz, kalau kita bicara tentang pelatihan ya, pelatihan dakwah kristologi, ini kan saatnya mengajak mereka kepada Islam. Nah, bagaimana sebaiknya, ini penting enggak untuk kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain supaya tertarik, atau mungkin khususnya bagi dai-dai ya yang memang mereka bertugas di daerah-daerah dalam tanda kutip ya muslim minoritas atau di pedalaman, yang di situ langsung berkonfrontasi dengan teman-teman kita yang menjalankan misi. Ini Ustadz, gimana ini himbauannya atau ajakannya ini Ustadz sebaiknya? Jadi gini, sesungguhnya goalsnya dari pelatihan ini itu bukan mencetak orang yang paham kristologi, terlalu murah itu, terlalu rendah ya. Tapi bagaimana kita bisa mencetak orang ya yang punya kemampuan untuk mengajak orang-orang di luar Islam itu jadi Islam. Nah, ini yang menarik, Ustadz Sigit.
sekarang ini memang banyak lembaga-lembaga dakwah mu'alaf, lembaga-lembaga dakwah kristologi, tapi belum ada satupun yang mampu seperti gereja. Ya. Gimana itu? Jadi dia mampu memanage semua misionarisnya, semua penginjilnya, kemudian dia tempatkan itu di pelosok-pelosok, ya kan? Tapi mereka punya target untuk mengkristenkan. Yeah. Makanya banyak contoh, misalnya nanti mungkin habis sesi ini Ustaz Ragil bisa cerita. Ada satu lembaga penginjilan yang punya moto selamatkanlah satu jiwa berapapun harganya. Kan gitu. Ini kan udah sering kita dengar. Yeah. Jadi mereka terorganisir secara khusus untuk menuai jiwa. Kalau bahasanya gitu. Jadi bukan lagi membaptis. Kalau kita mohon maaf sekarang ini banyak lembaga-lembaga mualaf tapi baru pamer syahadat tok. Kan gitu. Entah itu yang disadatin dari mana, bisa jadi bukan dari dia kan gitu ya. Bisa jadi bukan karena itu usahanya dia. Ada misalnya karena Ustadz Ragil sudah Arimatia sudah terkenal, ada orang Kristen masuk Islam supaya punya surat. Maka minta disadatin sama Arimatia. Padahal dia bukan orang yang hasil dakwahnya. Nah, ini yang belum ada. Makanya kita perlu merancang pelatihan ini, harapannya mampu mengkoordinir setiap alumni dari pelatihan ini untuk mampu menyetor jiwa kan gitu. Wah, ini yang belum ada kan ya. Itu tuh goalsnya seperti itu. Jadi bukan cuma sekedar yaudah kamu paham kristologi bisa debat sama pendeta, bukan bisa debat online, bukan, itu terlalu rendah. Lalu bagaimana bisa kita manage ya kan, mereka bisa kita punya peserta alumni batch 1 namanya Safrudin, sekarang dakwah di Papua. Ya, bagaimana kamu punya target dalam 6 bulan harus mengislamkan 3 orang. Ya kalau kamu berhasil 1 jiwa kita hargai 5 juta. Lo nggak apa-apa toh? Iya, nggak apa-apa itu. Iman Islam tuh khairul minad dunya wa ma fiha kan gitu. Itu yang belum ada. Nah, makanya kita berharap dari sini goalsnya itu seperti goals besarnya. Ya, betul Ustaz. Jadi memang saya juga pernah mendengar itu ada lembaga misi yang motonya selamatkan 1 jiwa berapapun harganya ya. Atau kalau bahasa lain gimana? Berarti murtadkan orang Islam walaupun harus dibayar mahal. Iya. Murtadkan orang Islam. Reward buat yang walaupun bisa harus dibayar mahal itu ya. Jadi memang realitasnya begitu ya sahabat-sahabat sekalian. Memang ini silahkan teman-teman sekalian yang tertarik mengikuti pelatihan. Ini ada posternya ini, nanti kita akan cantumkan di videonya. Dan pembicaranya ini alhamdulillah ya, yaitu semuanya yang berkompeten di bidangnya. Ada Dr. Menaham Ali ya, beliau pakar kristologi dan juga menguasai bahasa mereka ya, yaitu bahasa Ibrani. Ada Ustadz Agustinus ya, Ragil Wibowo, beliau juga mantan misionaris. Ada Ustadzah Nevi Amalia STH, beliau juga mantan pendeta. Dan insya Allah nanti ada Ustadz Nababan ya, beliau dulu menjadi salah satu debater di Islam, mu'alaf mu'tadin ya, ya Ustaz ya. Satu meja dengan beliau ini dengan Ustaz Yusuf Ismail. Dan insya Allah nanti akan berjumpa lagi ya, beliau satu meja lagi mudah-mudahan di acara pelatihan kristologi. Mungkin kesempatan hari ini demikian Ustaz. Ya. Jadi silahkan ya. Ini memang kita lebih khusus kepada para dai-dai yang bergerak ya, atau yang tertarik di dalam kristologi, dan para dai yang bertugas di pedalaman, pembina mu'alaf ya, silahkan ikut pelatihan. Nanti bisa menghubungi panitia insya Allah. Demikian Ustadz Yusuf, Ustadz Yori Yonatan, di kesempatan hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan nanti bisa menyemangati kita semua, karena ya kurang lebih 1 minggu lagi ya kita akan melaksanakan pelatihan, dan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari para pemateri menjadikan kita lebih semangat lagi untuk menyampaikan Islam. Amin. Kepada mereka yang belum mengenal Islam.
Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.